Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmatu Syarifah akan menjelaskan tentang bab ingkar al-sunnah. Secara etimologis, kata ingkar al-sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Arti kata ingkar dapat diartikan menolak, tidak mengakui, dan tidak menerima sesuatu, baik lahir dan batin atau lisan dan hati, yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuannya atau faktor lainnya, misal karena gengsi, sombong, keyakinan, dan lain-lain. Sedangkan kata sunnah secara etimologis bermakna suatu perjalanan, yaitu perjalanan baik maupun perjalanan buruk. Secara terminologis, ingkar al-sunnah adalah paham atau pendapat perorangan maupun kelompok yang menolak sunnah Nabi SAW sebagai landasan hukum Islam. Sunnah yang dimaksud dimulai dari sunnah yang sahih, yakni sunnah pengamalan atau sunnah amaliyah, sunnah perbuatan atau fi'liyah, dan persetujuan Nabi SAW atau takdiran. Munculnya ingkar al-sunnah dibagi menjadi dua periode. Yang pertama yakni periode klasik. Munculnya ingkar al-sunnah pada periode klasik ini sudah ada sejak masa sahabat, ketika Imran bin Husain pada tahun 52 Hijriah sedang mengajarkan hadis. Kemudian seseorang menyela untuk tidak perlu mengajarkannya, tetapi cukup dengan mengerjakan Al-Quran saja. Menanggapi pernyataan tersebut, Imran menjelaskan bahwa kita tidak bisa membicarakan ibadah, sholat, zakat, atau lainnya dengan segala syarat-syaratnya kecuali dengan petunjuk Rasulullah SAW. Hingga pada penghujung abad kedua Hijriah, pada awal masa Abbasiyah, bermuncullah kelompok-kelompok ingkar al-sunnah. Menurut Imam Syafi'i ada 3 kelompok ingkar al-sunnah, antara lain yang pertama Khawarij. Seperti yang kita ketahui, Khawarij adalah golongan tertentu yang memisahkan diri dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang menyebabkan peperangan antar saudara, yakni peperangan Jamal antara Ali radhiyallahu an dengan Aisyah dan perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Namun, sesudah kejadian fitnah tersebut, kelompok Khawarij menilai mayoritas sahabat Nabi SAW sudah keluar dari Islam. Akibatnya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat setelah kejadian tersebut mereka tolak mentah-mentah. Dua yakni Syiah. Syiah adalah golongan yang menganggap Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada khalifah-khalifah sebelumnya. Golongan Syiah menganggap bahwa sepeninggalan Nabi SAW, mayoritas para sahabat sudah murtad, kecuali beberapa orang saja yang menurut mereka masih tetap muslim. Karena itu, golongan Syiah menolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mayoritas para sahabat tersebut. Dan mereka hanya menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahli bait saja. Ketiga yakni Mu'tazilah. Golongan ini adalah golongan yang mengasingkan diri dari mayoritas umat Islam karena berpendapat bahwa seorang muslim yang fasik tidak dapat disebut mukmin atau kafir. Kelompok Mu'tazilah menerima sunnah seperti halnya umat Islam, tetapi mungkin ada beberapa hadis yang mereka kritik apabila hal tersebut berawalan dengan pemikiran mazhab mereka. Ingkar al-sunnah klasik kebanyakan masih merupakan pendapat perseorangan, dan hal itu muncul akibat ketidaktahuan mereka tentang fungsi dan kedudukan hadis. Sementara itu, lokasi ingkar al-sunnah klasik berada di Irak, Provinsi Basrah. Yang kedua yakni periode modern. Yang pertama, Taufik Sidki pada tahun 1920 Masehi. Berasal dari Mesir. Dia menolak hadis Nabi SAW dan menyatakan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber ajaran Islam. Dia juga menyatakan bahwa tidak ada satupun hadis Nabi SAW yang dicatat pada masa beliau masih hidup dan baru dicatat jauh hari setelah Nabi wafat. Karena itu menurutnya memberikan peluang yang lebar kepada manusia untuk merusak dan mengada-ngada hadis.
Yang kedua yakni Rashad Khalifah. Dia adalah seorang tokoh ingkar sunnah yang berasal dari Mesir, kemudian menetap di Amerika. Dia hanya mengakui Al-Quran sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam yang berakibat pada penolakannya terhadap hadis Nabi SAW. Yang ketiga yakni Ghulam Ahmad Parvez. Tokoh ini berasal dari India dan juga pengikut setia Taufik Siddiq. Pendapatnya yakni bahwa bagaimana pelaksanaan sholat terserah kepada para pemimpin umat untuk menentukannya secara musyawarah, sesuai dengan tuntunan dan situasi masyarakat. Jadi, menurut kelompok ini, tidak perlu ada hadis Nabi SAW. Yang keempat yakni Qasim Ahmad. Tokoh ini berasal dari Malaysia dan seorang pengagum Rashad Khalifah. Karena itu, pandangan-pandangannya pun tentang hadis Nabi SAW sejalan dengan tokoh yang ia kagumi. Menurutnya, hadis Nabi SAW tersebut adalah ajaran-ajaran palsu yang dikaitkan dengan hadis Nabi SAW. Kelima yakni tokoh-tokoh asal Indonesia adalah Abdurrahman, Muhammad Irham, Sutarto, Lukman Saat, Ahmad Sutarto, Nazwal Syamsun di Padang, Sumatera Barat, Dalimi Lubis, dan Zanwani di Jakarta Selatan. Sekitar tahun 1983, tokoh-tokoh ini sempat meresahkan masyarakat dan menimbulkan banyak reaksi dikarenakan pandangan-pandangan mereka terhadap al-hadis. Penyebab utama ingkar sunnah modern adalah akibat pengaruh kolonialisme yang semakin dahsyat pada awal abad ke-19 di dunia Islam. Para kolonialis memperdaya dan melemahkan Islam melalui penyebaran faham-faham yang bertentangan dengan faham dasar Islam. Sekian penjelasan saya tentang ingkar al-sunnah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.